Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damar Satria Tamaputra dengan NIM 23552011 300 Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil konfigurasi jaringan dan firewall rules menggunakan MikroTik Router OS di Winbox untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Jaringan Komputer 2. Mari kita langsung masuk ke langkah-langkah konfigurasinya. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox di tab Neighbors. Kita scan MAC address-nya. Nah, kita scan MAC address router MikroTik, lalu klik connect dengan username admin ini. Nah, setelah kita masuk ke dashboard Winbox, kita masuk ke menu IP, lalu addresses. Untuk menyeting IP LAN, kita tambahkan IP 192.168.10.1/24. Interface-nya itu di Ether 2 sebagai LAN. Ketik apply. Jadi IP ini nantinya berfungsi sebagai default gateway untuk seluruh klien lokal gitu. Nah, selanjutnya untuk koneksi internet WAN atau WAN, kita buka IP DHCP client, kita klik new. Untuk interface-nya di Ether 1 sebagai koneksi internet WAN, lalu ketik apply dan OK. Nah, jadi tujuannya itu agar router otomatis menerima IP WAN sekaligus mendapatkan default route menuju internet. Lalu yang kedua, kita akan mengkonfigurasi DHCP server dan NAT. Langkah berikutnya, kita bagikan IP otomatis ke klien LAN. Yang pertama itu buka IP, lalu ke DHCP server, lalu klik DHCP setup. Nah, di sini kita pilih Ether 2. Next. Kita ikuti saja wizardnya sampai IP pool, gateway, dan DNS terkonfigurasi. Nah, sampai seperti ini. Supaya klien bisa mengakses internet, kita perlu mengaktifkan NAT. Jadi buka IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT, kita klik new, kita tambah rule baru di mana untuk chain ini default ke SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya ini ke Ether 1 dan action-nya itu masquerade. Apply. Jadi fungsi dari masquerade ini adalah menerjemahkan IP private klien LAN menjadi IP publik atau WAN saat keluar ke internet. Oke. Terakhir untuk DNS dasar, masuk ke IP, lalu ke DNS,
kita centang allow remote request, kita isi ini dengan DNS Google 8.4.4, kita apply dan oke. Sekarang kita akan konfigurasi pengujian klien Windows XP. Sekarang kita berpindah ke VM Windows XP Client. Ini di network connection, kita ke sini dulu. Kita pastikan dimana TCP IP-nya itu di set ke obtain IP address otomatis. Nah, ini otomatis saja. Oke. Lalu kita coba buka CMD. Nah, terlihat klien sudah berhasil menerima IP 192.168.10.10 secara otomatis dari MikroTik. Kita coba ping dulu ke 8.8. Nah, nyambung. Oke. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan 4 aturan firewall utama sesuai tugas. Yang pertama itu blokir ping ke router pada jam 12.00 sampai 13.00. Jadi aturan pertama adalah membatasi akses ping ke router di jam tertentu, mana kita buka IP, lalu ke firewall, lalu ke filter rules. Kita tambah baru. Nah, di tab general isi chainnya itu adalah input, lalu SRC address-nya itu adalah 192.168.10. Untuk SRC address-nya kita masukkan IP-nya 10.0/24. Lalu untuk protokolnya ini ICMP. Lalu ke tab extra kita buka opsi time. Ini mulai dari 12 sampai 13. Lalu di tab action kita drop. Oke. Mengapa memakai chain input? Karena paket ping dikirimkan langsung ke router. Pemanfaatan time-based rule ini berfungsi membatasi traffic flooding atau pemindaian jaringan pada jam istirahat. Lalu yang kedua adalah limitas akses klien hanya HTTP 80 dan HTTPS 443. Aturan kedua membatasi lalu lintas internet klien. Lalu kita tambah lagi di filter rules. Di tab general kita isi chainnya itu adalah forward, dimana SRC address-nya itu adalah 192.168.10.0/24. Lalu untuk protokolnya itu di TCP dan DST portnya itu adalah 80 dan 443. Di tab action ini adalah accept.
Jadi kita menggunakan chain forward karena paket data melintasi router menuju internet. Ini menerapkan prinsip least privilege, di mana klien hanya diizinkan membuka port web standar HTTP atau HTTPS demi keamanan. Kita apply dan OK. Yang ketiga adalah blokir FTP, Telnet, Facebook, dan YouTube. Aturan ketiga memblokir port yang tidak aman dan situs media sosial. Untuk FTP dan Telnet kita buat rule baru. Untuk chainnya forward, protokolnya TCP, dan DST portnya itu 21 dan 23. Untuk actionnya itu drop. Jadi port 21 dan port 23 diblokir karena mentransfer teks secara unencrypted atau clear text. Kita klik apply. Oke. Lalu yang kedua adalah definisi layer 7. Kita buka tab layer 7 protokol. Kita klik tambah. Nah, kita namanya sosial media. Dan untuk RegXP nya itu adalah youtube.com lalu kita klik apply dan OK. Kita akan melakukan penerapan blokir FB dan YouTube. Kita buat lagi di filter rules plus. Lalu untuk chainnya forward, lalu ke tab advance. Kita pilih layer 7 nya ini sosial media, dan actionnya adalah drop. Oke, lanjut kita isi komennya, yaitu adalah kita coba di kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan
buat rule TLS host Facebook, dimana kita tambah new lagi. Di tab general untuk chainnya itu adalah forward, lalu untuk protokolnya adalah TCP 6 TCP, dan DST portnya adalah 443. Lalu kita ke tab advance, untuk TLS hostnya itu adalah facebook.com. Lalu untuk actionnya itu adalah drop. Kita isikan komen. Apply dan OK. Selanjutnya kita buat rule TLS host YouTube. Untuk chainnya tetap forward, lalu untuk protokolnya 6 TCP, dan DST portnya itu adalah 443. Lalu di advance untuk TLS hostnya itu adalah youtube.com. Lalu di tab action, untuk actionnya itu adalah drop, apply dan OK. Jadi untuk blokir port 21 dan 23 itu untuk mencegah penggunaan protokol file transfer FTP dan remote login telnet yang bersifat tidak terenkripsi atau clear text, demi menjaga keamanan jaringan dari potensi penyadapan data. Lalu untuk layer 7 protokol dan TLS host matching itu karena traffic situs modern seperti Facebook dan YouTube menggunakan enkripsi HTTPS, yaitu port 443, di mana MikroTik memeriksa server name indication atau SNI pada handshake, TLS, dan string domain paket data untuk memblokir akses ke media sosial tersebut guna menjaga efisiensi bandwidth jaringan gitu. Lalu selanjutnya akan batasi akses Winbox ke router hanya dari IP client, dimana langkah konfigurasinya itu yang pertama kita buat dulu ke akses menu IP, firewall, filter rules lagi, lalu klik add lagi. Pada tab general, chainnya itu ada input, dimana protokolnya 6 TCP, DST portnya itu 8291, dan SRC address-nya itu adalah 192.168.10.10. Lalu ke action, ini actionnya accept, lalu kita masukkan komen. Klik apply dan OK. Lalu selanjutnya kita buat rule blacklist atau blokir akses Winbox dari seluruh IP lain, dimana kita klik new.
Untuk chainnya itu adalah input, protokolnya 6TCP, dan DST portnya itu 8291. Pada tab action ini drop, kita komen 4B. Klik apply dan OK. Dimana kita pastikan yang 4A ini adalah accept. Nah, accept berada tepat di atas rule 4B, yaitu drop. Jadi dimana sistem firewall rule MikroTik membaca aturan dari atas ke bawah first match, sehingga IP 192.168.10.10 diizinkan terlebih dahulu sebelum IP lainnya ditolak secara keseluruhan. Jadi IP white listing Winbox port 8291 itu berfungsi sebagai mengamankan layanan manajemen remote router dengan menerapkan metode whitelisting. Hanya perangkat klien terpercaya dengan IP 192.168.10.10 yang diberi izin login ke router atau chain input, sementara seluruh permintaan koneksi dari IP lain akan langsung ditolak atau drop, guna mencegah aksi brute force maupun unauthorized access gitu. Jadi kesimpulannya, seluruh konfigurasi jaringan dasar mulai dari IP address, DHCP server, NAT hingga 4 aturan firewall filter rules telah berhasil diimplementasikan gitu. Sekian demonstrasi praktikum UTS dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.